Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Dewi Pranisa. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan nomor induk mahasiswa 2012-01-001. Baik, di sini saya akan berbicara mengenai usaha bela negara dan hubungan internasional serta peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Baik, yang pertama yaitu mengenai usaha bela negara. Tentu dari kita sudah banyak yang tahu apa itu usaha bela negara. Usaha bela negara sendiri mempunyai arti yaitu sikap dan perilaku yang menjiwai terhadap pencintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk menjaga satu kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Pada hakikatnya sendiri, usaha bela negara adalah suatu sikap kecintaan terhadap negara dan rasa nasionalisme serta patriotisme dari setiap jajaran masyarakat yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai usaha bela negara, tentu masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak diragukan lagi untuk masalah usaha bela negara, di mana kesadaran bela negara yaitu adalah menentukan sikap seorang masyarakat di mana untuk menjaga keutuhan dari negara, kemudian rela berkorban demi nusa dan bangsa. Untuk banyak dari masyarakat kita yang ingin sekali, bahkan tidak perlu adanya perintah, sudah tentu melakukan usaha bela negara tersebut. Mengingat mungkin dari sejarah kita kulik lagi dari sejarahnya kan Indonesia sebuah negara yang mungkin dulunya pernah dijajah. Nah, mungkin perasaan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk rasa patriotisme, untuk rasa nasionalismenya sangat tinggi karena mungkin karena dulunya juga Indonesia sudah pernah mengalami yang namanya penjajahan. Akibatnya sedikit pun wilayah di Indonesia apabila ada warga negara asing atau luar atau negara lain yang ingin mengakui wilayah negara Indonesia, pasti tanpa adanya perintah masyarakat Indonesia sendiri pun sudah berusaha menggagalkan aksi tersebut. Usaha bela negara sendiri sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat 1, yaitu berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian tertuang lagi pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana ada pada pasal 9 ayat 1, yaitu berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan dan pertahanan negara. Kemudian ada lagi disebutkan pada pasal 9 ayat 2 yang berbunyi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimasukkan dalam ayat 1 diselenggarakan dalam pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada pelatihan dasar kemiliteran yang wajib dan ada pelatihan kemiliteran yang sukarela tanpa diminta. Kemudian ada pengaplikasian sesuai profesi. Di Indonesia sendiri, bela negara yaitu lebih menekankan ke rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Sedangkan untuk di luar negeri mungkin banyak contohnya yang seperti di Korea, di Taiwan, di Singapura, di Israel mungkin mewajibkan bahkan anak-anak muda yang tentunya khususnya yang laki-laki diwajibkan untuk ikut serta dalam pelatihan kemiliteran, bahkan di dalam pendidikannya itu dididik seperti tentara reguler, jadi harus mengikuti wajib militer, bahkan dimasukkan ke dalam unit-unit militer ke pangkalan-pangkalan khususnya. Kalau di Indonesia sendiri tanpa diminta, masyarakat sudah sadar akan hal usaha bela negara sendiri. Baik, mungkin contohnya untuk usaha bela negara di lingkungan masyarakat yaitu ada ikut serta
dalam menanggulangi akibat bencana alam misalnya. Kemudian ada ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komukal. Kemudian ada keamanan rakyat. Kemudian ada perlawanan rakyat, yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung ke dalam bidang pertahanan. Kemudian ada pertahanan sipil. Untuk contoh bela negara di dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering kita jumpai, yaitu seperti menciptakan suasana rukun, damai, harmonis, dan di dalam keluarga. Kemudian membentuk keluarga yang sadar hukum. Kemudian ada meningkatkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai usaha bela negara. Baik, berikutnya yaitu mengenai hubungan internasional serta peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama yaitu mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional sendiri memiliki arti adalah sebuah interaksi antar manusia, berbangsa, kelompok maupun individu yang dimana dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk hubungan internasional sendiri dapat berupa hubungan persahabatan, hubungan diplomasi, hubungan sekutuan, mungkin ada hubungan permusuhan di dalam hubungan internasional. Baik, untuk hubungan internasional sendiri, banyak dari kita yang sudah mengetahui sebenarnya apa sih hubungan internasional kan, kemudian apa manfaatnya bagi negara Indonesia dan tujuannya apa. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan hubungan internasional. Untuk Indonesia sendiri, tujuan hubungan internasional yaitu yang pertama adalah untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. Kemudian untuk menciptakan rasa saling pengertian antar negara dan saling membina antar negara satu dengan negara lainnya. Kemudian untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. Kemudian untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Kemudian ada lagi menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikutnya yaitu mengenai hubungan internasional yang dimanfaatnya. Baik, untuk dimanfaatnya sendiri, hubungan internasional memiliki manfaat yaitu manfaat ada ideologi, kemudian manfaat politik, ada manfaat ekonomi, dan ada manfaat sosial serta manfaat perdamaian dan keamanan internasional. Baik, kemudian di dalam hubungan internasional sendiri memiliki 3 asas, yaitu yang pertama asas teritorial, di mana asas teritorial ini kebanyakan lebih cenderung ke kekuasaan. Kemudian asas kebangsaan, di mana asas kebangsaan ini pada dasarnya kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Kemudian ada asas kepentingan umum, di mana asas kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, berikut penjelasan dari hubungan internasional. Selanjutnya yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di dalam peran Indonesia dalam perdamaian dunia, tentu kita sudah banyak mengenal atau melihat sepak terjang dari Indonesia sendiri dalam ikut sertanya dalam perdamaian dunia. Seperti contohnya Indonesia pernah mengirimkan kontingen Garuda Indonesia, di mana kontingen Garuda Indonesia ini merupakan peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda yang dikirimkan ke Timur Tengah, ke arah Israel, Mesir, Kongo, kemudian Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lainnya yang sedang memiliki konflik. Kemudian ada lagi peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya, yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok atau GNB, di mana gerakan non-blok ini berusaha meredakan ketegangan di dunia, menciptakan perdamaian, dan ketika itu sejak tahun 1960-an terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kemudian yang ketiga, ikut secara aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 bulan Juli
tahun 1988. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu merupakan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Di sini peran Indonesia dalam hubungan internasional yaitu seperti mengirimkan duta besar ke beberapa negara, kemudian mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara seperti negara ASEAN, kemudian mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara ASEAN. Kemudian yang terakhir, peran Indonesia lainnya perdamaian dunia dalam bentuk hubungan internasional, yaitu turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa ke luar negeri. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.